Kita berjumpa lagi di Jurnal Barata. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa sengketa Indonesia dan Uni Eropa berawal sejak Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia yang dinilai merugikan industri nikel di negara-negara Uni Eropa. Gugatan Uni Eropa mencakup 5 topik utama. Pertama, pembatasan ekspor nikel termasuk larangan ekspor aktual. Lalu yang kedua, kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, biji besi, kromium, dan batu bara. Ketiga, kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batu bara. Yang keempat, persyaratan perizinan ekspor nikel, dan terakhir yang kelima, skema subsidi yang dilarang. Hasilnya kemudian diputuskan bahwa kebijakan Indonesia tersebut telah melanggar pasal 11.1 GATT tahun 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2 bagian A Romawi 20 dalam kurung D GATT 1994. Dan dengan demikian maka kebijakan pelarangan ekspor Indonesia dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO, sehingga Indonesia pun ditetapkan sebagai pihak yang kalah. Nah, melihat kemenangan Uni Eropa di WTO, pengamat perdagangan internasional Denny W. Kurnia menjelaskan bahwa WTO memang didesain oleh negara-negara yang sudah memiliki industri pengolahan dari zaman dulu seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mengamankan pasokan bahan baku mereka. Maka dari itu, dalam regulasi WTO kemudian dibentuklah larangan bahwa ekspor jangan dihambat, termasuk bahan mentah, karena dalam rangka industri pengolahan mereka tentunya. Itu berarti tidak menutup kemungkinan kemenangan Uni Eropa atas Indonesia di WTO adalah konspirasi global yang telah diatur oleh Amerika Serikat dan sekutunya demi mengamankan kepentingan nasional mereka, yang tentu bisa saja dengan tujuan untuk menghambat Indonesia menjadi negara besar seperti Tiongkok yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan Barat di kemudian hari. Nah, mengingat Indonesia di masa Presiden Jokowi yang lebih dekat ke Tiongkok dalam hal kerjasama Indonesia-Tiongkok di segala bidang juga menjadi faktor penghambat bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk memainkan peran mereka lebih banyak di Indonesia. Apalagi Tiongkok diketahui kini telah menduduki posisi kedua sebagai negara investasi terbesar di Indonesia, sebagaimana diakui oleh Presiden Jokowi sendiri. Bahkan dirinya memprediksi sekitar 2 tahun lagi mungkin saja Tiongkok akan berada di posisi pertama menggantikan posisi Singapura. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi pada semester pertama tahun 2022, nilai investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 16,8% dari capaian realisasi investasi. Tiongkok berada di bawah Singapura yang realisasi investasinya sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 31,1% dari capaian realisasi investasi pada semester pertama tahun ini. Salah satu investasi terbesar Tiongkok di Indonesia yaitu terkait dengan pengembangan smelter nikel yang dikelola oleh investor Tiongkok. Meski begitu, Indonesia masih bisa mengatur perdagangan dan pengendalian produksi agar menghasilkan keuntungan bersama dan memberikan multiplier effect. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan sekutunya mungkin saja memanfaatkan momentum ini untuk menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Tiongkok untuk menjadi negara maju dengan menekan ekspor nikel mentah agar Indonesia dan Tiongkok tidak lagi memproduksi ferronikel.
Lantaran dengan menguasai hal tersebut, potensi bagi Indonesia dan Tiongkok menjadi negara maju sehingga dapat bersaing dengan negara-negara arogansi global. Lantas, apa dampak yang akan terjadi jika Indonesia benar-benar kalah atas Uni Eropa di WTO dan bagaimana Indonesia mencari solusi atas masalah ini? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Ya, meski Indonesia ditetapkan WTO sebagai pihak yang kalah, nampaknya Indonesia akan tetap bersikeras melarang ekspor nikel dan menerapkan aturan serupa untuk komoditas mentah lainnya seperti batu bara, bauksit, tembaga, dan emas. Ini menunjukkan jika Indonesia di era Presiden Jokowi ingin membuktikan kepada dunia bahwa dengan hilirisasi Indonesia akan menjadi negara maju. Itulah mengapa Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan takut dan tetap melanjutkan larangan ekspor nikel mentah. Presiden Jokowi menyebut alasan Uni Eropa menggugat kebijakannya lantaran industri pengolahan nikel di Uni Eropa merasa terganggu dalam mendapatkan bahan baku. Artinya, jika pengolahan nikel dikerjakan di sini, di Indonesia, maka di sana akan banyak pengangguran. Di sana juga akan ada banyak pabrik dan industri yang akan tutup. Begitu pula sebaliknya, Indonesia ketika membuka ekspor nikel mentah, maka nasibnya pun akan sama seperti Uni Eropa. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tujuan utama dari hilirisasi nikel adalah untuk menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, ia melarang keras ekspor nikel mentah. Kepala negara membeberkan nilai tambah dari hilirisasi nikel bisa berkali-kali lipat jika dibandingkan ekspor dalam bentuk mentah. 7 tahun silam, nilai ekspor biji nikel hanya sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2021 saat smelter nikel dan industri turunannya dibangun, nilai ekspornya melejit hingga 28 miliar dolar Amerika Serikat. Itu berarti sekitar 18 kali lipat nilai tambahnya. Bahkan Presiden Jokowi mengaku sejak adanya hilirisasi, Maluku Utara kini berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang meroket, yakni sekitar 26,94% atau hampir 27% secara kumulatif pada kuartal ketiga 2022. Pertumbuhan ini pun menjadi yang tertinggi sedunia lantaran saat ini hampir semua negara mengalami perlambatan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo yakin jika hilirisasi akan membuat Indonesia menjadi negara maju dan memperbanyak lapangan kerja hingga peluang usaha. Ia pun mengaku tidak gentar meski banyak negara menggugat atas larangan ekspor bahan mentah. Ini semua dilakukan untuk membuat industri baru Indonesia mencapai kemampuan ekonomi yang cukup untuk bersaing di skala internasional. Joko Widodo juga lantas memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 pada tahun 2030 jika kebijakan berhenti mengekspor bahan baku mentah berlanjut, bahkan berpotensi pula menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat pada tahun 2045. Dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya komitmen Indonesia untuk tetap tidak merubah kebijakan tersebut karena didasarkan pada visi Indonesia yang hendak mengubah peran dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen nikel olahan yang bernilai ekonomi tinggi. Hal itu dibuktikan dengan nilai ekspor biji nikel yang telah dikonversi menjadi ferronikel meningkat harganya hingga 10 kali lipat, berarti sekitar 220,59 dolar Amerika Serikat per ton daripada saat masih berupa biji nikel yang hanya sekitar 22.000 dolar Amerika Serikat per ton. Itulah mengapa meski kalah, pemerintah tidak akan menyerah
Bahkan dikabarkan sedang berupaya untuk banding atas putusan itu. Adapun terkait dengan dampak jika Indonesia benar-benar kalah di WTO, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios Bima Yudhistira menilai bahwa hal tersebut tentu akan menjadi masalah yang cukup serius di kemudian hari. Menurut Bima, jika Indonesia kalah di WTO, konsekuensinya paling tidak harus membayar kompensasi kepada pihak yang memenangkan gugatan. Selain itu, Indonesia terpaksa harus membuka ekspor biji nikel yang tentu akan menjadi kebijakan yang blunder bagi daya tarik investasi, terutama perusahaan Tiongkok di proyek smelter. Mengingat dominasi penguasaan smelter nikel adalah investor Tiongkok. Dampak lainnya jika pemerintah kalah, yakni bakal berimbas pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, di mana salah satu komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik yakni terdapat pada sisi baterai. Apalagi Indonesia sendiri juga mempunyai ambisi untuk menjadi produsen baterai nomor 1 di dunia. Angan-angan itu diproyeksikan bisa pupus jika benar nanti Uni Eropa memenangkan gugatan itu. Perihal dampak tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan tidak terlalu khawatir lantaran Indonesia memiliki sumber daya nikelnya serta dapat membangun sendiri fasilitas pengolahan nikel. Arifin juga mengatakan smelter bisa dibangun sendiri dan bisa mengembangkan teknologi yang sudah ada. Tetapi memang impact-nya akan bolak-balik. Namun ini memang harus dilawan. Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang menyampaikan bahwa jika Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO, tidak ada masalah bagi smelter di dalam negeri. Indonesia akan membuat aturan baru untuk tetap mendorong pengembangan hilirisasi yang maksimal. Ambil contoh, jika Indonesia menaikkan pajak yang tinggi untuk ekspor nikel, tentu Uni Eropa akan berpikir dua kali untuk membelinya. Apalagi hal itu tidak bisa diatur-atur oleh negara lain. Indonesia memang harus berdaulat dan konsisten untuk program hilirisasi yang dijalankan. Bahlil juga mengatakan seharusnya semua negara saling menghargai kedaulatan dan perencanaan pengembangan ekonomi masing-masing. Tidak boleh lagi ada negara yang merasa lebih hebat dibanding negara lain. Oleh karena itu Indonesia ke depan harus menjadi negara industrialisasi, khususnya baterai mobil dan kendaraan listrik. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.